Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rencana aksi nilai dan etika pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Cirebon yang berjudul Optimalisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD Waled Kabupaten Cirebon. Berikut profil saya. Nama Ai Zulfa Ulia SKM, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan, Instansi RSUD Waled Kabupaten Cirebon. Bab pertama yaitu pendahuluan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Latar belakang kegiatan orientasi P3K ini adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan sehingga ASN dapat mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak. Adapun jabatan administrator kesehatan ahli pertama adalah jabatan fungsional di bidang kesehatan yang berkaitan dengan manajemen, sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan kebijakan organisasi. Kemudian RSUD Waled merupakan salah satu instansi milik pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengelolaan rumah sakit yang efisien dan efektif merupakan syarat mutlak agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu bentuk pelayanan yang optimal ditunjang dengan fasilitas rumah sakit, sarana prasarana berupa alat kesehatan atau infrastruktur lainnya. Sehingga dengan fasilitas yang menunjang dapat membantu mengoptimalkan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu melalui layanan pengadaan barang dan jasa. Adapun maksud, tujuan, waktu, dan tempat kegiatan orientasi P3K. Di antaranya yaitu memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon. Tujuannya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya. Waktu orientasi yaitu tanggal 10 Maret tahun 2025, yaitu pembukaan secara online orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya tanggal 11 Maret tahun 2025 hingga 14 April 2025 dengan kombinasi sesi daring sinkronus dan asinkronus dengan pelatihan secara mandiri yang berbasis e-learning Google Classroom. Tempat rencana aksi selama masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu tanggal 1 Maret tahun 2024 hingga 28 Februari 2029 yang bertempat di RSUD Waled Kabupaten Cirebon. Berikut yaitu bab 2, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode tahun 2025 hingga 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selanjutnya ada 5 poin misi Kabupaten Cirebon adalah yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua yaitu Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga yaitu Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat yaitu Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir yaitu Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya yaitu manajemen P3K.
Adapun dasar hukum yang meliputi manajemen P3K yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Manajemen P3K diantaranya yaitu pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Manfaat dari manajemen P3K yaitu agar semua ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bab 3 yaitu nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Dimulai dari Dinas Kesehatan yang bertujuan pada Renstra tahun 2025 sampai 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon memiliki dua tujuan yaitu 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Adapun sasaran Dinas Kesehatan tahun 2025 hingga 2026 sebagai berikut. Sasaran pertama, meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan indikator persentase keluarga sehat. Dan sasaran yang kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Kepala Dinas dengan membawahi Sekretaris Dinas, UPTD, dan kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya yaitu RSUD Walet. Adapun visi dan misi RSUD Walet. Visi RSUD Walet yaitu menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera. Misi RSUD Walet yaitu 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan yang disingkat menjadi IPTEK-Dokes yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Adapun Renstra RSUD Walet, yaitu yang pertama tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dengan sasaran meningkatkan cakupan penggunaan tempat tidur atau BOR di angka 60% hingga 85% dengan indikator sasaran strategi yaitu cakupan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan sasaran terselenggaranya pendidikan baik di dalam dan di luar rumah sakit dengan indikator sasaran strategis yaitu cakupan kerjasama rumah sakit dengan institusi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan mutu penelitian dalam pengembangan layanan kesehatan dengan sasaran terselenggaranya penelitian IPTEK-Dokes dengan indikator sasaran strategis jumlah penelitian yang dilaksanakan di RSUD Walet Kabupaten Cirebon. Berikut SOTK RSUD Walet Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Direktur dengan membawahi Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan dengan membawahi beberapa bidang. Kemudian adapun topoksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diantaranya yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Dan yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
Pada bab 4 yaitu rencana hasil kerja yang saya buat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 hingga 2029, yaitu terdapat 4 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan penguatan belanja berbasis elektronik atau e-katalog dengan tujuan pengadaan belanja barang dan jasa dapat dilakukan dengan transparan dan dengan harga yang sesuai hingga meningkatkan efisiensi anggaran belanja. Dengan indikator pencapaian, peningkatan persentase pengadaan barang dan jasa dengan belanja secara elektronik yang direncanakan dilakukan setiap melaksanakan transaksi barang atau jasa yang berbasis elektronik atau e-katalog pada bulan April 2025 hingga 2029. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan dan pelaksanaan vendor management system dengan tujuan mendapatkan penyedia yang memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang diadakan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan indikator pencapaiannya yaitu para penyedia pengadaan barang dan jasa di RSUD Walet sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 maupun sesuai dengan Perbup nomor 116 tahun 2023 dengan waktu bulan April tahun 2025 hingga 2029. Kegiatan berikutnya yaitu penyusunan kerangka acuan kerja dalam pengadaan barang dan jasa dengan tujuan pengadaan belanja barang dan jasa sesuai dengan analisa kebutuhan end user dan spesifikasi yang diusulkan oleh user. Dengan indikator pencapaiannya yaitu dokumen perencanaan persiapan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa dilakukan setiap akan melaksanakan transaksi barang dan jasa selama bulan April tahun 2025 hingga 2029. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi penyedia barang dan jasa dengan tujuan kegiatan penilaian yang objektif terhadap penyedia yang telah berkontrak atau bertransaksi sehingga RSUD Walet selalu mendapatkan para penyedia yang mempunyai kualifikasi yang sesuai. Dengan indikator pencapaiannya, penilaian penyedia sebagai pertimbangan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Waktu yang direncanakannya yaitu dilakukan setiap setelah selesai pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa dengan penyedia selama April tahun 2025 hingga 2029. Berikut contoh pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau e-katalog serta contoh kerangka acuan kerja dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa. Berikut contoh hasil pengadaan barang atau jasa secara elektronik yaitu pembelian 1 unit kendaraan ambulan. Berikut dokumentasi evaluasi penyedia pengadaan barang dan jasa di RSUD Walet. Pelaksanaan pengadaan barang jasa yang menjamin ketersediaan barang dan atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Walet. Berikut contoh format penilaian penyedia pengadaan barang dan jasa di RSUD Walet. Bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu orientasi bagi ASN baik PNS maupun P3K di Kabupaten Cirebon selalu mengedepankan nilai dan etika di mana core value-nya adalah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu maksud diselenggarakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi. Kesimpulan yang terakhir yaitu
Layanan pengadaan barang dan jasa di RSUD Walid adalah unit kerja yang dibentuk oleh direktur yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan pengadaan barang atau jasa pada BLUD RSUD Walid. Demikian presentasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh